semua yang dilakukan dengan money politik itu akan hancur dengan sendirinya. Pilkada ini adalah momen menentukan kemana arah tujuan kita ke depan. Sebenarnya pasangan dari Sesni ini seberapa besar sih keyakinan akan menang di Pilkada Wali Kota Sawalunto tahun 2020 Pak ya? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Luar biasa, hari ini saya sedang berada di Kota Kuali. Teman-teman tahu nggak Kota Kuali itu di mana? Pastinya di Sawalunto. Mohon izin, selamat sore Pak Dery. Selamat sore. Sehat Reza. Pak. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, hari ini luar biasa. Saya sedang berdampingan duduk ini bersama orang-orang hebat yang ada di kota yang luar biasa ini. Salah satu kota bersejarah yang sudah diakui oleh UNESCO. Nah, mohon izin Pak Dery, Ibu, salam kenal. Ini kabar-kabar kalau saya lihat balehonya ini udah di simpang ada nih kayaknya. Udah mulai berhamburan ya, apalagi baleho Ibu dan Bapak mulai dicetak dan dipajang di mana-mana. Artinya kan Bapak mau maju wali kota lagi. Ya. Kebetulan juga kemarin Bapak juga sudah menjabat sebagai wali kota Sawalunto. Nah, pertanyaan awal ini Pak, sebelum kita masuk ke pembahasan inti sebagai pematik. Kenapa harus ngulang lagi 2 periode, Pak? Satu periode itu belum cukup. Oke. Belum cukup. Belum cukup. Kenapa? Karena memang ibarat kita membangun rumah ya. Kita harus buat fondasi, pasang tiang, atap. Iya. Kemudian nanti baru pada dinding, interior dan lain sebagainya. Dan kita sudah membuat fondasi yang kokoh, tiang yang kuat, kemudian atap yang bagus untuk rumah kita. Dan ini harus kita teruskan menjadi rumah yang memang kita yang menyelesaikannya. Itu yang pertama. Nah, kalau kita kalkulasikan ke dalam bentuk program, Siap. tentu ada program-program yang sudah kita susun di dalam RPJMD dulu. RPJMD kita susun bagaimana program ini peningkatan sarana prasarana, dan itu memang tidak selesai dalam waktu 5 tahun. Tapi secara garis besar dasar dari pembangunan itu khusus untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, kemudian peningkatan SDM itu sudah berjalan pada relnya dan sudah berjalan sangat baik. Tetapi bukan tidak ada kekurangan, ini yang akan kita sempurnakan. Oke, artinya memang harus ada keberlanjutan untuk penyempurnaan dari program-program sebelumnya. Nah, kalau nggak salah nih, kalau nggak salah saya googling ini Pak, dan fakta yang di lapangan kan ada beberapa program dan misi dan yang sudah Bapak jalankan sebelumnya. Salah satunya tentang kebudayaan, pendidikan, kesehatan, dan kota smart city dan lain sebagainya. Ya. Nah, sebenarnya keberlanjutannya seperti apa sih yang pengen Pak Dery lanjutkan bersama Bu Sesni terkait dengan program yang sudah Pak bawakan nih sebelumnya? Kalau kita flashback ke belakang, kita dulu pernah membuat 9 misi dalam rangka pengembang kota ini untuk 5 tahun ke depan. Misi yang pertama itu peningkatan di bidang agama dan budaya. Oke, agama dan budaya. Nah, kenapa? Kalau kita ingin hidup aman, tentram, damai, masyarakat itu harus punya landasan agama yang baik dan budaya yang kuat. Setuju. Kalau kita di Minangkabau, adat Basandisara. Cara bahasa Minangkabau. Betul, itu sekali. Ini tatanan yang sudah diakui dan dilaksanakan secara turun-temurun. Implementasinya seperti apa? Implementasinya adalah bagaimana program itu berjalan dengan baik, kita tingkatkan kekuatan nilai-nilai budaya yang ada di tengah-tengah masyarakat. Kita buat program pidato adat, pemberdayaan lembaga-lembaga adat. Dan kalau kita mengakui bahwa adat dan budaya kita itu budaya yang kuat, kita harus lestarikan. Pastinya, karena juga banyak program dari sekarang malah anak muda yang nggak terlalu aware dengan budaya kita sendiri ya Pak ya. Tuh, yang pertama, bidang agama. Bidang agama kita termasuk salah satu daerah yang menjadi pilot project atau percontohan rumah tahfiz binaan pemerintah kota. Sawalunto. Biasa ini. Baru tahu saya soalnya. Ada beberapa daerah yang berkunjung ke tempat kita, daerah tetangga, yang menanyakan bagaimana sih membuat rumah tahfiz binaan pemerintah kota Sawalunto, karena itu kan secara penganggaran agak rumit ya. Tapi kita buat skema sinergi antara pemerintah dengan TPA yang ada. Jadi pemberdayaannya itu di bidang guru-guru tahfiznya. Kita pemerintah kota Sawalunto menyediakan guru tahfiz
Sehingga anak-anak kota Sawalunto menjadi anak-anak yang hafiz Al-Quran. Dan kita pernah melaksanakan wisuda tahfiz itu hampir 1.000 orang. Masya Allah. Sekali wisuda. Itu pertama ya? Itu pertama, dan itu memang program terbesar yang kita lakukan. Kenapa? Karena memang kalau kita kan di era globalisasi, era teknologi yang sangat terbuka ya. Anak-anak kita ini harus punya landasan keimanan yang kuat dengan keterbukaan teknologi ini. Jalannya adalah meningkatkan keimanan, yaitu dengan menjadikan anak-anak Sawalunto sebagai hafiz Al-Quran, punya keimanan yang kuat. Saya setuju dengan Pak Diri, dengan apa yang Pak Diri sampaikan. Apa? Karena memang anak-anak zaman sekarang itu dia kaya secara otak, Pak, tapi miskin secara emosional. Benar. Artinya dengan ada alasan agama tadi, ini bisa membentengi anak-anak ketika dia beranjak dewasa nanti. Yang kedua, poin yang saya lihat dari program ini adalah mensejahterakan para guru-guru ngaji. Ini loh yang banyak tidak dilakukan oleh para pemimpin ini, Pak. Karena ya guru ngaji ya terserah mau gimana, tapi dengan adanya program seperti ini saya yakin ya para guru ngaji juga sejahtera, hidup juga lebih enak lagi di bawah binaan pemerintah Sawalunto. Ini menjadi pematik nih kawan-kawan untuk diskusi kita sore ini bersama Pak Tri dan Bu Sesni. Nah, saya pengen beranjak dulu ke Ibu, boleh Pak ya? Ibu, saya ngeliat beberapa baliho Ibu itu ada tagline. Yang tagline-nya saya rasa itu baru pertama kali saya lihat tagline seperti itu. Sawalunto masa depan, ya kan? Sebenarnya Sawalunto masa depan seperti apa sebenarnya pengen Ibu bangun bersama Pak Dery ke depan dulu? Ya, jadi saya menyambung tadi yang pembicaraan Pak Dery tadi. Jadi pertama mungkin bukan berarti mungkin Sawalunto saat ini tidak baik. Oke. Gitu. Jadi kita mungkin akan bisa membuat lebih baik dari sekarang. Gitu. Jadi yang pertama tadi seperti landasan agama tadi. Itu yang telah dilakukan Pak Dery untuk rumah-rumah tahfiz. Itu kan merupakan salah satu program yang sangat mungkin selama ini tidak di-share dan mungkin masyarakat nggak begitu begitu tahu ya Pak Dery ya. Ya, jadi mungkin dalam hal ini mungkin sudah disampaikan dengan Pak Dery. Jadi dengan Sawalunto masa depan itu saya berusaha untuk tagline-nya itu semua kita bangun, baik itu secara SDM atau secara infrastruktur, gitu. Kenapa saya berbicara masalah masa depan? Karena di sini di Sawalunto ini banyak penerus-penerus kita, penerus anak-anak milenial atau anak-anak Gen Z, mungkin yang belum paham gitu, karena kondisi Sawalunto saat ini gimana, gitu. Jadi dasar-dasarnya itu tadi yang sudah dibicarakan sama Pak Dery tentang idealis keagamaan itu yang harus sudah mendasar di kita. Terus yang kedua tentang teknologi, gitu. Jadi untuk yang pertama kali itu yang paling jelas itu adalah masalah SDM. Gitu. SDM di Sawalunto ini memang harus terus ditingkatkan lah, karena saya lihat mungkin pemahaman anak-anak tentang Sawalunto mereka hanya sebagai pelaku, tidak paham gitu apa yang akan dilakukan untuk 5 tahun berikutnya. Padahal kita punya sumber daya alam. Kita punya sumber daya alam gitu. Jadi kalau dilihat di Sawalunto ini kan seperti Kota Kuali. Mungkin daerah-daerah lain di Indonesia mungkin tidak ada seperti Sawalunto. Gitu. Jadi anak-anak muda-muda, anak milenial kita banyak yang terlena dengan teknologi yang mungkin banyak tidak ada manfaatnya gitu. Jadi itulah, selain itu kita juga ingin memanfaatkan SDA mungkin yang belum sempat digarap, gitu, untuk menambah income per kapita lah untuk masyarakat Sawalunto, bisa menambah yang jelas untuk pemberdayaan masyarakat anak-anak muda gitu kan. Terus yang ketiga untuk infrastruktur. Kenapa saya ingin Sawalunto seperti daerah-daerah maju yang lainnya seperti Bandung? Saya berharap bercermin ya, Dezo ya, dengan program Ridwan Kamil yang mana Sawalunto itu go to campus. Dulu kan Bandung go to campus. Jadi saya ingin Sawalunto bisa masuk ke kampus. Guna masuk ke kampus apa? Saya ingin Sawalunto bisa didesain oleh arsitek-arsitek muda untuk pengembangan wilayah atau pengembangan daerah. Contoh, kita masuk ke Sawalunto dari Maroklaban, itu kan Sawalunto itu kan terkenal dengan heritage-nya. Tapi kalau orang masuk Sawalunto belum kelihatan heritage-nya. Iya kan? Di Pasar Remaja contohnya. Dari Pasar Remaja itu semua ikon ya Pak Dery ya. Ikon Sawalunto.
Tapi kalau saya lihat sekarang mungkin ada satu bangunan aja gitu. Jadi saya ingin, ini dalam pikiran saya dan mungkin juga dengan Pak Dery udah kita diskusikan juga gitu. Saya ingin adanya bantuan dari para arsitek lah. Mungkin yang muda-muda dia pasti punya inovasi yang lebih daripada yang sudah berpengalaman atau yang sudah berumur. Tapi kita ingin masuk ke kampus-kampus, ingin membranding Sawah Lunto itu untuk menjadi kota yang bisa ditatap lah untuk masa depan. Oke. Nah, Memang gitu. kita punya segala-galanya. Punya segala-galanya. Tambang, kita punya Iya. wisata lain, dan kita punya warna sejarah yang sangat luar biasa. Jadi kita desain sebagus mungkin tanpa menghilangkan heritage-nya. Oke. Gitu. Jadi kita ingin semua sudut-sudut kota Sawah Lunto itu menjadi spot-spot yang menarik gitu. Karena kita juga pernah dulu, waktu saya kan kebetulan orang travel juga, ya kita basic saya travel dari tahun 2007 sampai tahun 2015. Jadi saya dulu waktu pertama kali melihat Sawah Lunto ini bagus juga ya, apanya Pak ya, masalah pariwisata ya, waktu baru-baru dikembangkan. Tapi saya lihat untuk saat sampai sekarang ini udah mulai menurun. Ya mungkin disitulah PR besar nantinya. PR besar gitu. Jadi mungkin kita perlu orang dari luar untuk bisa mengembangkan lebih besar, biar lebih go internasional Luar gitu. biasa. Ini menarik ini. Semalam Ibu Bapak mengulas lagi yang Pak Ibu sampaikan. Saya tuh nonton festival Fiska. Jadi itu first time saya nonton. Saya takjub Pak. Ternyata ada event sebesar ini di Sawah Lunto, dan kebetulan saya semalam juga sempat bercerita dengan salah seorang peserta dari Tanzania, ya kan, juga ikut serta. Nantinya memang sudah skala internasional. Tentu ini kan menjadi ikon yang luar biasa yang menjadi daya tarik orang-orang untuk datang ke Sawah Lunto, ya kan. Nah, utamanya Silungkang. Kalau kita berbicara Silungkang, kita berbicara tenun. Iya. Kita berbicara UMKM. Dari Bapak dari saya sendiri, upaya apa sih yang pengen digarap nantinya terkait dengan UMKM yang ada di Sawah Lunto ke depannya? Boleh Bapak boleh bilang. Saya sudah memulai 5 tahun terakhir ini. Yang pertama, menetapkan bersama-sama warga Sawah Lunto Songket Silungkang ini sebagai salah satu indikasi geografis. Indikasi geografi. Ya, itu semacam paten. Oke. Paten bersifat kedaerahan. Itu dalam menjaga bahwa songket ini memang harus kita patenkan. Iya. Kemudian kita sudah daftarkan ke Kementerian Kebudayaan bahwa Songket Silungkang ini sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Dan kami masih ingat pada tahun 2019 dulu kita membuat siska yang lumayan besar. Itu kita tambahkan salah satu huruf double S. Jadi Double S. ya, dulu Silungkang. Songket Sawah Lunto Internasional Songket Silungkang Karnival. Oke. Songket Silungkang. Kenapa ada songket? Kata-kata Silungkang karena memang harus di brand Silungkangnya. Iya. Asalnya dari sana. Karena sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Artinya yang poin yang saya ambil adalah semua sudah dimulai, ini harus dilanjutkan. 2024 kemarin kita membangun sentra IKM tenun di kawasan Tenun Batu Mananggau Silungkang. Oke. Ini dalam rangka membranding Songket Silungkang itu sendiri. Ini kawasan yang kita bangun dengan nilai yang luar biasa, puluhan miliar itu kita bangun. Itu nanti para wisatawan akan hadir berkunjung ke Sawah Lunto bukan hanya beli songket, tetapi melihat proses Bagaimana cara pembuatan songket secara pembuatan detail, ya? songket, Wow. baik itu dari ATBM maupun mesin. Sehingga bukan hanya kain songket yang dihasilkan, tetapi produk turunannya sudah kita latih UMKM yang ada di Kota Siap. Sawah Lunto. Ada Tapi ini binaannya ya? Ada ini. Tapi ini baru akhir masa jabatan kami dan itu harus diteruskan oleh orang yang membuatnya supaya tidak memang salah arah nanti. Siap. Karena kalau harus memulai dari awal percuma ya kan, sebenarnya Ya. dibangun. Artinya lanjutkan. Mungkin ada tambahan sedikit. Boleh, silakan Ya. Ibu. Boleh. Jadi melanjutkan yang dari Pak Dery tadi, yang untuk masalah UMKM. Jadi mungkin untuk Silungkang dan sekitarnya mungkin lebih fokus kepada songket ya Pak Dery Iya. ya. Terus kalau yang untuk daerah-daerah lain yang di Sawah Lunto dan kecamatan yang lain, itu saya lebih mengupayakan kalau bisa program kita ini ada satu rumah satu produk. Satu rumah satu produk, Iya, apapun itu. apapun itu. Dia makanan. Iya, atau itu berupa kerajinan tangan. Yang penting ibu-ibu di Kota Madya Sawah Lunto ini kita
gali lah Oke, potensinya. potensinya gitu. Jadi selama ini mungkin banyak lebih duduk di luar atau ngobrol-ngobrol. Sekarang coba kita suruh berkreasi gitu. Artinya yang saya lihat ibu-ibu sesi ini sangat-sangat ingin memberdayakan emak-emak. Emak-emak, Kalau emak-emak benar. siap-siap ya nanti bersama Bu Sesni berjuang bersama-sama. Iya. Jadi mungkin dengan memperdayakan satu rumah satu produk, mungkin kan ibu-ibu punya brand-brand sendiri Oke. gitu. Jadi mereka lebih berkreasi gitu. Dan pastinya ke depan pasti ada festival yang diadakan dong. Pasti. Produk-produk yang dihasilkan, Iya. dipromosikan, Iya. sehingga menjadi nilai jual dan daya tarik sendiri kalau ada orang datang ke sini. Iya. Ini menarik Bapak Ibu. Membahas yang tadi, saya pengen masuk ke topik berikutnya. Mungkin agak lebih tajam sih. Sebenarnya pasangan dari Sesni ini seberapa besar sih keyakinan akan menang di Pilkada Wali Kota Sawalunto tahun 2020 Pak ya? Mungkin saya pengen mulai dari Bapak. Kalau itu penilaiannya sangat komprehensif ya Dejo ya, sangat komprehensif. Siap. Tergantung dari pola pikir masyarakat secara Siap. umum. Tapi kita ingin menyampaikan bahwa 5 tahun terakhir kita sudah banyak berbuat ya. Oke. Apa yang sudah kita lakukan. Tadi di bidang adat dan agama, kemudian di bidang pendidikan, di bidang kesehatan. Di bidang kesehatan kita sudah UHC, Universal Health Coverage. Oke. Jadi jaminan asuransi kesehatan masyarakat Sawalunto itu terakhir kami menjabat itu 99,3%. Hampir seluruh warga kota Sawalunto mempunyai kartu BPJS Kesehatan. kesehatan. Dan Kenapa? itu ditanggulangi oleh pemerintah daerah. Kenapa? Karena memang preminya dibayarkan oleh pemerintah. Kalau nggak salah premier kesehatan 48 sampai 50 ribu ya Pak ya? 48.000 per orang. Per bulan. Berarti kalau suatu rumah itu ada 5 orang keluarga, 250 ribu sebulan. 250.000 uang APBD yang kita bayarkan Maaf, untuk Pak, menjamin saya pengen kasih masyarakat. pencerahan buat masyarakat ini ya. Ya. Ini kita fakta aja ya. Ya. Banyak orang kalau mau pilkada pilek kasih 200 ribu per kepala itu selesai ya kan? Iya. Kesenangannya sehari itu aja itu kawan-kawan. Tapi ini Pak Dari Sesni sudah menjalankan, tinggal melanjutkan. Bayangkan 50 ribu premi untuk satu orang aja dia anggota keluarga. Kalau dia ada 5 anggota keluarga, 250 ribu per bulan dikali 5 tahun. Ya. Berapa uangnya tuh? Jadi pilih. Kalian mau uang yang 200 ribu hanya per tahun sehari atau tani 5 tahun? Dalam bentuk program. Dalam bentuk Ini program. kecerdasan Iya, ya. dalam bentuk harus program. berpikir secara logik untuk memilih pemimpin yang benar sebenarnya. Siap-siap. Bidang kesehatan, kita buat PSC, Public Service Center 119, itu semacam layanan telepon untuk kegawat daruratan. Kalau kita pernah nonton film-film Amerika ya, kalau ada kegiatan kecelakaan gawat darurat, call 911. Iya. Sawalunto sudah ada. Oh apa Pak? 911. 91. Sudah ada. Artinya kalau Cuma beda fasilitasnya aja, Pasti, tapi pasti. secara keseluruhan kita dan sama. secara fungsi kan juga sama. Sama, kita punya ambulan yang full Fasilitas lah full ya. fasilitas. Oke. Mungkin tinggal improve aja gitu. Iya, Improve. Sudah. Itu pelayanan di bidang kesehatan, karena bagaimanapun kontur daerah kita itu kan sangat sulit. Ada masyarakat kita yang umpama Iya. dalam satu rumah itu ada orang tua dengan satu anak, anaknya tidak di tempat, orang tuanya sendiri. Kalau tiba-tiba terjadi sakit mendadak, telepon 911. 911. Kembali lagi, Gitu. Pak. Kembali lagi. Seberapa besar Bapak akan menang bersama Bu Sesni di pilkada tahun ini? Saya bicara program dulu. Ya pasti yakin ya Pak ya. Yakin nggak? Segala sesuatu itu kita harus yakin. Pastinya. Kita Betul. ikhtiar. Jadi usaha. harus positif work tadi itu harus ada kata-kata positif. Jadi jangan kita berbicara kalah dulu. Pasti. Kita harus bicara menang. Ya Pak Dery? Ya. Saya cocok lagi tuh, karena kita harus melihat pemimpin yang secara rasional juga bagus, fakta bagus kan. Dan ya, saya suka dengan gaya seperti itu. Kenapa? Ya lihat aja pemimpin sebelumnya. Kalau pengen lanjutkan, mau pilih kita. Daripada harus mengulang, kenapa harus mengulang nanti kalau kita bisa melanjutkan. Luar biasa, keren banget. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita tutup pembicaraan kita hari ini, saya pengen tuh dengar, karena saya tadi agak sedikit mendengarkan Bapak Ibu membahas tentang Gen Z, milenial. Karena memang usia-usia ini adalah usia yang paling banyak di setiap daerah di seluruh Indonesia. Dan mereka adalah orang-orang yang akan menjadi estafet penerus kepemimpinan pemimpin sebelumnya. Saya pengen closing statement dari Bapak dan Ibu, mungkin bisa dari Bapak dulu, habis itu dilanjutkan oleh Ibu, tentang nasihat mungkin ya untuk para Gen Z, anak-anak muda, khususnya melek politik dan harus tetap bijaksana dalam memilih pilkada besok, dan bagaimana fokus dalam mimpi dan menggapai cita-cita ke depannya.
Mohon izin boleh Pak. Sebagai closing statement kita pada Gen Z ini tabungan dari satu daerah, investasi yang akan menjadi tongkat estafet melanjutkan generasi-generasi yang seperti kita nanti. Kita tidak akan lama lagi. Semuanya akan tergantung dari bagaimana Gen Z ini bisa mempunyai motivasi yang kuat. Karena rentan Gen Z ini cenderung cepat patah semangat. Dengan benturan-benturannya. Jadi memang kita akan ajak teman-teman Gen Z ini, adik-adik Gen Z ini untuk berpikir lebih panjang untuk masa yang akan datang. Ini momen pilkada ini adalah momen menentukan kemana arah tujuan kita ke depan. Saya mengajak pada teman-teman Gen Z, jangan berpikir pragmatis. Jangan berpikir instan dan singkat. Itu tidak baik untuk keberlanjutan. Berpikirlah ke dalam bentuk program. Kita siapkan program-program jangka panjang. Bagaimana Gen Z ini punya ilmu yang cukup, diberikan pelatihan, diberikan motivasi, itu akan jauh lebih bermanfaat daripada nilai uang yang 100-200 ribu. Yakinlah. Pasti. Karena secara efek juga dia berkepanjangan ya. Ada lagi tamanya Pak? Cukup. Luar biasa. Bapak membahas bahwa Gen Z ini investasi sebagai penerus estafet kepemimpinan dari pemimpin sebelumnya. Ini menarik. Kalau dari Ibu sendiri, dari pandangan Ibu, ada nggak closing statement yang luar biasa untuk adik-adik kita di kedepannya mau seperti apa? Iya. Jadi Gen Z ini adalah estafet atau investasi suatu daerah lah. Karena kalau tanpa Gen Z yang berkembang atau punya pemikiran yang bagus, mungkin satu daerah akan hilang tongkat estafetnya gitu. Jadi mungkin untuk hal ini kita perlu memang untuk pemberdayaan. Mungkin kita akan memberi arahan. Karena mungkin untuk saat ini Gen Z atau milenial itu memang perlu ada orang yang mengarahkan. Mereka harus mengerti dan paham tentang politik sebenarnya. Jadi untuk momen pilkada ini adalah momen penentu sebenarnya. Gitu. Beda dengan pileg. Kalau pileg itu kan pemilihan legislatif untuk wakil rakyat di DPR dan DPRD, DPR RI. Kalau pilkada itu adalah eksekutif untuk pemimpin atau penentu, pengambil keputusan, mengambil kebijakan untuk satu daerah. Jadi pemimpin yang memang sudah berpengalaman dan memang kita memang sudah mempunyai tujuan atau hal-hal yang sudah pernah kita lakukan, mungkin akan kita lakukan untuk 5 tahun berikutnya. Jadi anak-anak muda sekarang harus tahu kalau money politik itu adalah akan menghancurkan politik itu sendiri. Jadi anak-anak muda harus ingat semua yang dilakukan dengan money politik itu akan hancur dengan sendirinya. Anak-anak muda harus ingat begitu. Karena dibayar 500.000 dalam waktu 5 tahun. Berarti anak-anak muda, pemikirannya, idenya, ataupun itu sudah dibayar dengan uang 500.000. Apakah mau anak muda dibuat begitu? Jadi anak muda harus berpikir lebih logis, lebih realistis, lebih pragmatis seperti yang dibilang Pak Dery tadi. Apa dan bagaimana sebenarnya sawah lunto ini ke depan tergantung sama siapa? Apa tergantung orang yang mempunyai duit atau gimana? Jadi harus berpikir logis begitu. Gitu. Jadi dia harus memikirkan 500.000 untuk 5 tahun, atau 1 juta untuk 5 tahun, atau 2 juta untuk 5 tahun. Gitu. Kita bukan mengatakan kalau kita nih bukan yang terbaik, tapi kita berusaha menjadi yang baik. Karena kita memang ada dasar untuk mensinkronkan semua program-program kita, baik itu untuk milenial ataupun untuk masyarakat luas gitu. Jadi saya berharap untuk Gen Z berhati-hati untuk ikut sana-sini, tetap dengan komitmennya sebagai pemuda atau milenial yang penentu bangsa ini. Jangan mau kita diperalat, dibodoh-bodohi dengan uang ataupun dengan janji-janji yang nggak jelas gitu. Luar biasa, keren banget ini sejuk, hangat tapi serius dan seru Pak.
Saya juga pengen nambahin terakhir kawan. Dari diskusi singkat hari ini, saya menangkap bahwa saya melihat Pak Dery dan Ibu Sesni ini ingin menjadi bagian-bagian orang yang menciptakan sejarah. Sejarah dalam bentuk karya yang akan dikenang oleh banyak orang. Iya. Teman-teman Gen Z dan milenial, tinggal pilihannya kita. Apakah kita ingin menjadi bagian orang yang membuat sejarah atau orang-orang yang hanya menikmati sejarah saja? Benar. Pilih ada di tangan kalian. Iya. Dan terakhir, tetap pilihlah pemimpin yang benar-benar punya kapasitas dan elektabilitas yang bagus untuk memimpin 5 tahun sebelum tahun yang kedepannya. Terima kasih Pak Dery, Bu Sesni. Oke. Terima kasih. Sangat luar biasa pertemuan hari ini, mudah-mudahan Bapak Ibu sehat dan Allah terima berkati kasih. dalam perjalanannya. Amin. Ya, mudah-mudahan ini awal dari segalanya dan mudah-mudahan lancar sampai Amin. pemilihan nanti. Sampai ketemu lagi Bapak Ibu Oke, ya di masa makasih. yang akan datang. Terima kasih semuanya. Oke, Assalamualaikum. terima kasih. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Ya, Desi. Ya.